Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semalam menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City. Saya harap pemerintah Kota Bandung untuk saat ini dan kedepannya itu mampu untuk membentuk pemerintahan daerah yang emang bersih dan nyata gitu, bukan hanya sebatas omongan belaka tapi implementasinya pun ada. Untuk lebih mengambil dari makna esensial sebagai pemimpin. Tidak hanya mereka yang hanya pas waktu pilkada atau pas waktu kampanye, mereka bisa mengutarakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang menuai banyak pujian. Tetapi tidak dengan pas mereka menjabat saat realita banyak isu-isu, banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan di awal. Hari ini, tepatnya 9 Desember 2024, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Sayangnya, berdasarkan hasil riset Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat 271 kasus di 2019, 444 kasus di 2020, 533 kasus pada 2021, 579 kasus pada 2022, 791 kasus pada 2023. Bukan hanya di pemerintahan pusat, kasus tindak pidana korupsi bahkan masif dilakukan di tingkat daerah. Salah satunya adalah Kota Bandung. Dua wali kota Bandung sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi yang cukup besar. Pertama, oleh Dada Rosada menjabat sebagai wali kota Bandung 2 periode dari tahun 2003 hingga 2013. Catatan korupsi Dada Rosada mencapai 81 miliar rupiah dengan rincian pengadaan ruang terbuka hijau sebesar 69 miliar rupiah, suap hakim yang mengawal kasus RTH sebesar 10 miliar, dan dana bansos sebesar 2 miliar. Terbaru Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terjerat kasus korupsi pengadaan CCTV untuk Bandung Smart City dengan kerugian negara mencapai 3,2 miliar rupiah. Lantas apakah masyarakat masih bisa percaya pada Pemkot ketika praktik busuk korupsi itu telah terkuak nyata dan menggurita di antara pejabat-pejabat tinggi lingkungan Pemkot Bandung? Ya, perkenalkan saya Profesor Cecep Darmawan dari Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya bidang Guru Besar Ilmu Politik. Kaitan dengan peringatan Hari Korupsi Sedunia, ini momentum baik bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana perilaku-perilaku, sikap dan kebijakan anti korupsi. Nah, kaitan dengan Kota Bandung, ini pun harus menjadi pembelajaran yang baik ya terkait dengan anti korupsi, sebab kita telah mengalami setidaknya 2 oknum kepala daerah yang terkait dengan korupsi. Oleh karena itu, hasil pilkada kali ini siapapun yang menang nanti, ini harus menjadi concern bersama bagaimana menciptakan birokrasi Kota Bandung yang bersih, berintegritas, dan anti korupsi. Kami berharap bahwa Kota Bandung ini menjadi kota yang tidak hanya kota kreatif, tapi juga kota yang berintegritas. Artinya pelayanan birokrasi semakin baik dan zero corruption. Ya, korupsi biasanya terjadi karena satu unsur niat ya, kedua kesempatan, ketiga ada medium atau alat. Jadi untuk menghindari itu ya jangan pernah ada niat untuk melakukan korupsi sekecil apapun. Kedua, jangan ada peluang untuk seseorang kemudian melakukan korupsi. Peluang itu bisa jadi karena ajakan, rayuan ya, dan berbagai hal lainnya. Ketiga, jangan ada media-media yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindakan korupsi, yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara, yang melanggar hukum, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang semuanya itu sebetulnya perbuatan yang tercela. Makanya ya selain tercela juga korupsi adalah extraordinary crime, jadi kejahatan yang luar biasa.
Ya, satu kebijakan yang anti korupsi itu jika kebiasaan dari sisi proses itu dilakukan dengan cara transparan, akuntabel, melibatkan stakeholder ya. Orang memaknainya pelibatan yang disebut dengan meaningful participation, dibuka ke publik, transparan ya, akuntabel. Nah, ini satu upaya bahwa berbagai kebijakan itu adalah milik publik, bukan milik elit. Yang kedua, ketika pelaksananya pun ya melibatkan berbagai pihak itu, ada yang mengawasi ya baik internal maupun eksternal ya. Sebab kalau mau bersih ya memang kita harus punya niat bersih, kemudian juga kebijakan-kebijakan itu harus pro publik, pro pur ya. Jadi berpihak kepada kaum-kaum marginal, kepada publik, dan semua itu harus menjadi pelayan publik yang baik. Insya Allah di 100 hari pertama memang janji kita kan sampah dulu ya, Mbak itu. Kedua yang terkait korupsi, kami akan memperbaiki ya sistem birokrasi dari hulu sampai hilir, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kami sudah cek, contoh aja, kenapa Perumda Kota Bandung rugi gitu kan? Kami mengecek emang dari hulunya, dari pasarnya juga sudah sistemnya sudah banyak kebobrok lah gitu kan. Mungkin kita perbaiki dari sana sampai ke menengah sampai di hulunya gitu kan, seperti itu. Dua, mungkin kami akan melakukan merit system. Jadi 0 rupiah untuk para pejabat ini. Jangan sampai ada soran-soran seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi kami akan menempatkan para pejabat, baik dari mulai kepala dinas sampai kasih, kabid dan semua itu betul-betul orang yang punya kapabilitas. Jadi betul-betul orang yang punya kemampuan. Jadi bukan karena kedekatan, tapi betul-betul punya kemampuan mereka ini. Kita juga akan menerapkan digitalisasi ya, digitalisasi terkait sistem, pakai e-commerce gitu kan, mungkin pakai e-katalog dan lain-lain semua. Jadi semua lebih transparan lah gitu kan. Ya kalau perlu kita dalam pembangunan melibatkan APH ya, supaya ada kontrol dari baik dari masyarakat maupun dari aparatur APH lah yang ada di Kota Bandung ini. Itu sih kalau kami terkait bagaimana mengantisipasi, termasuk juga perbaikan SDM ya. SDM kita ya kita cek juga track recordnya seperti apa, termasuk mentalitas ya, akhlakul karimahnya. Kita juga mungkin ada kajian-kajian ya yang dikhususkan mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, supaya mengingatkan bahwa korupsi ini ada perbuatan dosa, uangnya haram, tidak bermanfaat dan lain-lainnya. Sedikit mengingatkan kembali lah bahwa tujuan hidup ini bukan hanya untuk harta, tapi tujuan di akhirat juga seperti itu. Ya kami dengan sistem tadi, pejabat yang dari sistem, jabatan 0 rupiah, gitu kan. Semua transparan, sistem lelang harus e-katalog, harus e-commerce, semua pelayanan juga harus terbuka semua. Jangan mempersulit, dipermudah kalau perlu. Kita pangkas birokrasi yang sulit, seperti itu. Nah, termasuk SDM-nya, kita tingkatkan kuantitasnya dengan meningkatkan akhlakul karimah para pejabat kita kan gitu. Ya kan akhlaknya dulu Pak. Sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, kalau tanpa akhlak tetap hancur Pak. Jadi akhlak karimahnya kita tingkatkan gitu. Ya minimal ada pendekatan emosional lah. Kalau perlu di pesantren heula lah semua dinas ya 3 hari mah minimal kan, atau seminggu mah kan. Bagaimana terkait hal ini? Bisa aja kerjasama dengan mana, ke pesantren mana, bisa dengan tauhid, mungkin agim kan, dengan manajemen kolbunya, barasih gitu kan, gitu bisa aja kan, seperti itu. Ya bagaimanapun perlu diingatkan orang ini Pak, orang semua bisa hilaf, tapi kalau ada pengingat di setiap waktu sebenarnya mungkin insya Allah. Ya bahwa Hari Raya Anti Korupsi ini dijadikan acuan bahwa kami, mungkin kita, baik pengusaha, baik para pejabat, baik semua yang terkait dengan hal seperti itu, ya harus melihat bahwa kita ini ada korupsi ini ya yang merugikan rakyat gitu aja. Korupsi ini kadang-kadang orang tidak akan korupsi, tapi kalau peluang itu ada, itu bisa dilakukan. Nah makanya kita tutup peluang itu dengan apa? Dengan digitalisasi, dengan sistem, dengan sesuatu yang memprotek semua orang untuk berbuat hal itu. Gitu. Karena kadang-kadang kan
Bisa ada kesempatan orang itu bisa melakukan, Pak, gitu. Nah, itu bagaimana kita mengatur sistem ini supaya jangan sampai tidak ada kesempatan seperti itu. Kita persempit, kita perkecil untuk orang-orang bisa berkorupsi ini. Gitu. Kita sudah mendengarkan beberapa kali pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan sikap tegas untuk pemberantasan korupsi. Dan itu berulang-ulang, termasuk yang terakhir saya melihat bagaimana anak buah Pak Presiden di Kabupaten Bogor yang terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bogor diucapin selamat oleh Pak Prabowo, sekaligus diancam kalau kamu korupsi, kamu saya kejar. Itu pernyataan menurut saya efeknya besar sekali. Yang pertama, kita bisa menafsirkan kesungguhan dari Pak Prabowo. Yang kedua, menunjukkan bahwa tidak main-main dengan itu. Karenanya bagi kita ini menjadi angin segar tentang kesungguhan pemberantasan korupsi. Jadi kalau Pak Prabowo saja yang paling atas sudah menunjukkan komitmen yang kuat, masa kita tidak? Dan menurut saya inilah saatnya, momentum yang sangat pas untuk memperteguh komitmen kita pemberantasan korupsi. Saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan bahwa sikap tegas Pak Prabowo, kemudian juga Jaksa Agung yang tegas menindak berbagai persoalan hukum, yang satu diantaranya terkait dengan urusan korupsi, itu sudah menurut saya menjadi modal indeks korupsi kita akan semakin membaik ya. Artinya kita tidak lagi menjadi negara yang tingkat korupsinya tinggi. Mungkin ini bukan pekerjaan mudah, mungkin pasti banyak hambatannya, tapi kita harus memulai untuk itu. Yang pertama, regulasinya tegas. Ya. Tidak ada pasal-pasal karet dalam regulasi yang memberikan peluang terjadinya kong kali kong. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum yang tegak lurus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum yang tegak lurus terhadap pimpinan, apalagi pada pucuk pimpinan. Yang ketiga, bahwa itu bisa kemudian mendapatkan support yang kuat dari masyarakat, dan saya yakin masyarakat akan memberikan support apabila ada contoh di atasnya. Memulailah dari hal yang kecil untuk tidak melakukan korupsi saja. Berkonsultasi dan berkomunikasi langsung dengan pimpinan baru dan Dewan Pengawas KPK untuk mengetahui garis kebijakan KPK seperti apa dan apa yang bisa dibantu oleh KPK khususnya untuk edukasi pencegahan korupsi, terutama bagi yang ada di pemerintahan Kota Bandung. Korupsi ini kalau dilihat dari perilaku yang ada, pada dasarnya adalah pengendalian perilaku aparat pemerintahan dalam melaksanakan atau mempraktekkan kewenangannya. Praktek korupsi selalu diwarnai dengan dua hal. Satu, perilaku pribadi yang penuh dengan keserakahan. Yang kedua adalah perilaku pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Dua hal ini menyangkut masalah perilaku. Jadi kami akan fokus kepada perbaikan perilaku di antara para pemangku kepentingan di Kota Bandung, khususnya dalam pencegahan korupsi. Kalau penanggulangan korupsi dan lain-lain, hukum sudah lengkap, APH sudah lengkap, kita tinggal mematuhi aja.